Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Nathan Gedang Widyatmaka dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian iman menurut bahasa adalah percaya atau meyakini. Pengertian iman secara istilah adalah kepercayaan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Selanjutnya menurut para ahli, Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um, telah terjadi ijma' konsensus di kalangan para sahabat, para tabi'in, dan pengikut sesudah mereka dari yang kami dapatkan bahwasanya iman adalah perkataan, amal, dan niat. Tidaklah cukup salah satu saja tanpa mencakup ketiga unsur yang lainnya. Selanjutnya, dalil iman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Dalil iman kepada kitab Allah yang kedua adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Setelah itu selanjutnya nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel atau kaum Yahudi. Dalil tentang kitab Taurat adalah, dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan juga didakwahkan untuk kaum Yahudi setelah sepeninggal Nabi Musa. Dalil tentang kitab Zabur adalah, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yakub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Kitab ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa dan hanya untuk kaum Nasrani. Dalil tentang kitab Injil adalah Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sekaligus merupakan penyempurna di antara semua kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang kitab Al-Quran adalah dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Keistimewaan Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya itu ada 5. Yang pertama, semua lafaz dan maknanya serta hakikat alam dan ilmiah yang dikandungnya adalah mukjizat. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab samawiyah yang terakhir. Dengannya ditutup kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana Rasulullah SAW penutup bagi para nabi sebelumnya. Yang ketiga, sesungguhnya Allah telah menjamin kemurnian Al-Quran dengan menjaganya dari penyelewengan dan perubahan di dalamnya. Yang keempat, Al-Quran adalah sebagai pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima, Al-Quran menasah atau menghapus semua kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab Allah, yaitu terdapat 5, yaitu yang pertama, kita dapat mengenal Allah. Yang kedua, kita dapat mempercayai bahwa kitab Allah itu ada. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, kita dapat mempercayai bahwa Allah itu ada. Yang kelima, kita dapat beriman kepada Allah dengan membaca kitab-kitabnya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.